Selamat bersua kembali, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Program di mana kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Doa dan harapan saya semoga kita semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu ya Bapa di surga, bersyukur bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami, bahkan tak berkesudahan kasih setiamu. Kini kami bersama-sama lagi hendak mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami saat ini ya Bapa. Ampunilah dosa kami, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat pelindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Amin. Tinggalkan kebencian. Saudara-saudara, saat seseorang menyimpan kebencian, itu sama artinya dengan sedang memelihara penyakit di dalam tubuh. Sudah dapat dipastikan bahwa orang yang menyimpan kebencian sedang menyakiti dirinya sendiri. Ia sedang melukai dirinya sendiri dan tidak akan pernah dapat menikmati kehidupan yang bahagia. Sama seperti Saul, kebencian Saul kepada Daud terus muncul. Dalam pasal 19 secara terbuka, Saul mengumumkan ingin membunuh Daud, menantunya. Kebencian tersebut oleh karena Saul tahu bahwa akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Penyakit iri hati dalam diri Saul dimulai karena ia tidak siap menerima dirinya sendiri. Anak-anaknya tahu persis siapa Daud, sehingga selalu mendukung Daud. Mereka membujuk supaya Saul menerima Daud. Dengan terpaksa, Saul bersumpah demi nama Tuhan untuk tidak membunuh Daud. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Saudara-saudara, kisah ini memperlihatkan bagaimana kebencian yang tidak pernah dibereskan akan terus mengendap dan berakar dalam hati seseorang.
Kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada. Ia akan menggerogoti damai dan sukacita. Ia akan merusak diri sendiri, merusak relasi dengan keluarga, dengan sesama, entah itu dalam persekutuan gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari kebencian adalah belajar mengampuni dan rela menerima saudara atau siapapun yang kepadanya kita menaruh kebencian atau iri hati. Mengampuni adalah obat yang mujarab untuk mengalahkan penyakit kebencian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekiranya ada di antara kita saat ini yang mungkin sedang merasa benci terhadap seseorang, berdoalah agar kita dimampukan untuk mengampuni. Mintalah kekuatan kasih dari Allah untuk mengampuni. Kasih dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Mengampuni bukan kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh dengan meneladani Yesus yang sedikit pun tidak memendam kebencian ketika mengalami penyiksaan sebelum mati kayu salib. Mengalahkan kebencian dapat ditempuh dengan mengundang Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Dari salib, Ia berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita mengampuni dan menjauhkan kebencian dari hati kita, sehingga kita dapat menikmati hidup karunia Tuhan dalam damai sejahtera-Nya dan dengan penuh berkat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terkadang kami jatuh dalam dosa kebencian. Berikanlah kelembutan hati kepada kami ya Roh Kudus, agar kami cepat membereskan kebencian itu sehingga tidak menyimpan dendam. Bahkan jangan sampai berbuah dalam tindakan yang nyata. Berikanlah kepada kami hati yang mau mengampuni, sehingga kami kembali boleh merasakan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini kami dapat lakukan dengan baik dalam hidup kami. Semua jemaat-Mu kami berdoa bersama-sama saat ini. Berkatilah mereka semua dalam kehidupan mereka, dalam bekerja, dalam berusaha, di dalam berencana, dan di dalam berbagai perjuangan hidup. Tuhan, kami yakin bahwa berkat-Mu mengiringi setiap jerih lelah anak-anak-Mu. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, dan secara khusus untuk Bapak Peter Rompon dan juga Saudara Yorisma yang saat ini dalam tahap pemulihan, dan Bapak Peter Rompon yang masih dalam kelemahan tubuh. Dan mungkin ada lagi saudara-saudara kami juga dalam kondisi yang sama. Kasihani dan sembuhkan mereka Tuhan. Begitupun yang terpapar dengan COVID-19. Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk upaya penanganan COVID saat ini yang semakin hari semakin meningkat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berkuasa untuk dapat memulihkan bangsa kami, bahkan dunia dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.